warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala SMA Negeri 1 Gorontalo yang kami hormati, Bapak-bapak Wakasek yang kami hormati, Bapak Ibu guru, peserta diseminasi budaya positif sebagai aksi nyata kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Gorontalo di Sekolah SMA Negeri 1 Gorontalo pada hari ini Jumat 20 Oktober 2022. Kita akan mulai dengan sama melafazkan basmalah. Pertama-tama mari kita mengucap puji syukur kehadirat Allah. Selanjutnya mari kita bersalawat atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, insya Allah syafaat beliau sampai kepada kita kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu Kepsek dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, di awal kegiatan ini kami memohon kesediaan pengantar kata dari Ibu Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan diseminasi aksi nyata kami calon guru penggerak. Dalam hal ini saya Ida Farida dan teman CGP saya satunya Ibu Yulia Mustafa SPD. Olehnya itu waktu dan kesempatan disediakan untuk Ibu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah tidak sempat hadir bersama kita karena dalam waktu yang bersamaan beliau mengikuti rapat di MKKS. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana, Bapak Kepala Perpustakaan, Bapak Ibu staf Dewan Guru, teristimewa Ibu-ibu berdua, Ibu Ida Farida dan Ibu Yulia Mustafa sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Gorontalo. Saat ini saya dimintakan pengantar kata untuk mewakili Kepala Sekolah. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita semua, khususnya teman kita berdua ini yang begitu bersemangat ya, kita lihat bersama, alhamdulillah mereka berdua hingga saat ini bisa sampai ke tahapan ini ya. Kita doakan bersama semoga kegiatan ini akan berjalan lancar hingga teman-teman kita ini akan lulus paripurna sebagai guru penggerak, tidak ada lagi calon di depannya. Bapak Ibu, hari ini rekan-rekan kita ini akan melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif ya. Budaya positif nanti sebentar akan kita dengarkan bersama apa saja nanti yang akan diseminasikan. Oleh karenanya, mengingat hari ini juga hari Jumat, mungkin bapak-bapak akan sholat Jumat. Sekarang sudah pukul berapa? Kita akan lebih mengefektifkan waktu. Saya akan marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, dan selanjutnya corong saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakil Manajemen Mutu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan ada pada sesi pemaparan hasil dari aksi nyata kami sebagai wujud bahwa kami telah menyelesaikan modul 1. Modul 1 yaitu kami berfokus pada modul yang terakhir di modul 1 itu adalah budaya positif, yaitu modul 1.4. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan semacam
awal dari presentasi kami bahwa kami di sini akan panel dari aksi nyata saya dan aksi nyata dari Ibu Yulia, teman sesama CGP saya, dan mengawali presentasi ini dari materi-materi yang coba kami kemas dalam bentuk presentasi pada pagi menjelang siang ini. Dan selanjutnya untuk memulai presentasi ini saya memberikan kesempatan kepada rekan saya Ibu Yulia Mustafa SPD. Kepada Ibu waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih sudah bisa menghadiri undangan kami untuk menghadiri kegiatan diseminasi tentang aksi nyata kami di SMA Negeri 1 Gorontalo oleh Ibu Ida dan saya. Jadi baik. Jadi di sini Bapak Ibu kami akan sekedar mengimbaskan apa yang sudah kami dapatkan di modul 1 ya. Jadi alhamdulillah modul 1 sudah selesai kemarin dan hari ini kita akan mulai pada modul 2. Jadi ini sebagai akhir dari modul 1 kita akan melaksanakan yang namanya diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Tentunya Bapak Ibu kita ketahui bersama bahwa sekolah menjadi tempat untuk melatih, untuk menuntun siswa atau murid kita untuk mendapatkan jati diri mereka, untuk mendapatkan karakter-karakter atau menggali karakter baik mereka. Nah, ini yang menjadi tempatnya adalah sekolah. Nah, di mana kita tahu bersama Bapak Ibu bahwa sebelum kita akan menjadikan sekolah ini seperti apa, kita lihat dulu karakteristik yang ada di sekolah, seperti apa yang ada di SMA Negeri 1 Gorontalo, bagaimana guru-gurunya, bagaimana siswa-siswanya, kemudian bagaimana lingkungannya. Ini yang akan mempengaruhi budaya yang ada di dalam. Nah, tentunya jadi bukan juga di sini ya Ibu. Jadi tentunya yang namanya budaya positif kan Bapak Ibu sudah bisa paham bagaimana kita bisa memberikan atau menimbulkan rasa aman, rasa nyaman dan menyenangkan bagi murid. Oke, lebih bagusnya juga kita berdiri ya Bapak Ibu. Jadi menimbulkan rasa aman, rasa nyaman dan rasa menyenangkan pada diri murid. Jadi kita tahu bersama kan SMA Negeri 1 Gorontalo ini tidak perlu diragukan lagi karena merupakan sekolah yang unggul ya, yang juga menjadi favorit dari masyarakat Gorontalo. Tentunya yang di dalamnya itu tentunya ada yang menarik bagi mereka untuk sekolah di sini. Ya tentunya ini ya. Jadi budaya-budaya positif yang ada di sekolah yaitu menemukan rasa aman, nyaman, menyenangkan pada murid, kemudian mendorong murid untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Kemudian dengan diimplementasikan pada kurikulum sekarang yaitu kurikulum Merdeka, di mana diharapkan bahwa murid-murid itu memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, Ibu. Jadi itu menjadi sebagai pengantar Bapak Ibu, di mana sebelum kita melihat budaya positif yang ada di sekolah ini, apa saja disiplin-disiplin yang kita terapkan pada murid dan juga yang namanya nilai kebajikan universal. Jadi disiplin di sini biasanya kalau kita berbicara mengenai disiplin itu sudah misalnya berhubungan dengan hukuman atau biasa berhubungan dengan tata tertib atau peraturan yang berlaku di sekolah. Jadi sebenarnya disiplin di sini ini dia kalau dilihat dari kata maknanya yang sebenarnya yaitu belajar. Ya, jadi disiplin. Kemudian sebenarnya disiplin ini berhubungan dengan kontrol intrinsik yang ada atau motivasi intrinsik yang ada pada diri seseorang, ya seperti itu. Tapi biasanya kalau kita berbicara mengenai disiplin itu berhubungan dengan peraturan atau
aturan-aturan yang disepakati di sekolah. Nah, di sini sebenarnya ada langkah-langkahnya Bapak Ibu untuk supaya menjadi dari disiplin yang biasanya kita anggap sebagai hukuman itu menjadi disiplin positif. Itu. Kemudian ya, jadi menurut dikaitkan dengan dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan yang di situ harus ada disiplin yang kuat. Jadi mungkin Bapak Ibu di antara Bapak Ibu ada yang tahu kalau kita berbicara kata merdeka, menurut Bapak Ibu merdeka itu seperti apa? Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bisa menyebutkan merdeka itu seperti apa? Ibu Reni mungkin? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya terkait dengan tadi Ibu Yulia yang menanyakan tentang merdeka itu seperti apa. Kalau menurut saya merdeka itu artinya bebas, bebas dari hukuman. Kalau misalkan kita lihat dari kata dasarnya, sehingga kalau menurut saya kata dasar dari merdeka itu artinya bebas, bebas dari tuntutan atau hukuman. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Leni. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang lain? Barangkali Pak Firdaus mungkin ini ahli dalam berbahasa. Sama dengan Ibu Leni tadi, kalau pemahaman kami merdeka itu adalah bebas melakukan hal-hal yang positif di lingkungan di mana dia berada. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fir. Ya, jadi intinya adalah merdeka itu adalah bebas ya, bebas tanpa intimidasi dari pihak lain atau orang lain. Nah, di situ juga yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bagaimana di sekolah itu murid dalam belajar itu merasa aman, merasa bebas mereka untuk mengeksplorasi apa yang ada dalam diri mereka, potensi-potensi apa yang ada di dalam diri mereka tanpa ada penekanan atau paksaan. Tapi tentunya ini memiliki alur atau tahapan-tahapan di mana akhirnya kita bisa mengantar siswa pada apa yang menjadi jati diri mereka. Ini kita akan membuat atau tujuan kita adalah untuk membuat siswa itu merasa bahwa mereka memang belajar sesuai dengan kehendak manusia, sesuai dengan kesadaran diri mereka. Bukan dipaksa ataupun ada penekanan dari pihak luar. Pihak luar di sini misalnya guru. Biasanya kan kita secara tidak sadar di dalam kelas misalnya belajar harus sesuai dengan aturan yang kita buat sendiri, bukan oleh siswa. Jadi kita tanpa meminta persetujuan dari siswa, aturan dari saya perubahan sejarah Indonesia. Jadi saya membuat aturan saya sendiri di kelas, misalnya sesuai dengan mata pelajaran saya sendiri tanpa meminta pendapat dari murid. Nah, makanya kan sering kita lihat ada murid yang mungkin bosan, ada murid hanya dia cuma tidur-tiduran, atau ada murid mungkin keluar masuk. Itu tentunya kan ada masalah dalam diri murid tersebut, sehingga dia merasa tidak bebas atau tidak merdeka dalam belajar. Nah, ini yang harusnya kita gali dulu pada awal itu. Makanya nanti sebentar kita akan ada yang namanya membuat keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas inilah kita akan menuntun kesadaran siswa untuk belajar memang sesuai dengan yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi berikut Pancasila ya. Jadi elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila ini yang selalu kita gaungkan ya sebagai sekolah penggerak, di mana ini sudah tahun kedua alhamdulillah SMA 1 menjalankan kurikulum mereka dengan tujuan untuk terciptanya siswa atau murid yang berprofil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama ada Ibu yang suruh pada belagu yaitu belajar Pancasila. Yang diharapkan ada pada siswa untuk mendukung yang namanya budaya. Sebelum saya akhiri, saya minta kita akan melakukan gerak badan sejenak ya, supaya tidak terlalu tegang. Saya lihat ada yang sudah capek mungkin dari kelas, cuma sederhana.
Minta kalau Bapak Ibu bisa berdiri sebentar. Ibu ya boleh daftar di YouTube, mungkin ada lagu 1 tambah 1. 1 ditambah 1 boleh. YouTube Premium adalah bebas iklan. YouTube dan YouTube Music bebas iklan. 1 ditambah 1 ditambah 1. Baik Bapak Ibu, terkait teori motivasi, hukuman dan penghargaan, saya mau tanya ke kita. Zaman dulu kita ke siswa, kira-kira diri kita ada di poin 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? Ya, ada di poin mana? Kalau saya kalau saya mungkin sekarang ada di poin 3. Kenapa? Mungkin karena saya ikut CGP. Iya, karena kami di pendidikan calon guru penggerak itu bagaimana motivasinya itu dari dalam, bukan dari luar. Karena kalau dari luar mungkin kami tidak bisa bertahan di memasuki 3 bulan ini Bapak Ibu. Ya, karena motivasinya dari dalam, alhamdulillah kami menghargai nilai-nilai yang saya percaya bahwa saya melakukan ini untuk membangun potensi saya melakukan ini untuk mengembangkan kompetensi saya. Ya, kalaupun kita masih ada di poin 1 atau di poin 2, berarti motivasinya Bapak Ibu adalah motivasi eksternal, bukan dari diri kita. Kita mungkin mengikuti upacara karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kena teguran dari atasan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Ketika kita mengikuti sesuatu event, kita mengharapkan hanya pada imbalan atau penghargaan. Maka kami di CGP itu mulai ditanamkan bahwa mari kita rubah reward menjadi apresiasi Bapak Ibu. Ya, sekecil apapun misalnya siswa yang hari ini yang kemarin datang terlambat, hari ini dia datang tepat waktu, mari kita berikan apresiasi bagus ya. Tidak perlu kita memberikan dia hadiah, karena justru hadiah itu yang nilainya ataupun yang motivasinya bukan dari dalam tapi dari luar. Mari kita berhukuman menjadi konsekuensi. Saya Bapak Ibu ya, perlahan-lahan, tapi saya sebenarnya ini ada di posisi ini, ikut pendidikan sedikit-sedikit memperbaiki itu. Contohnya kemarin siswa saya main basket di kelas. Main basket akibatnya lemparan ke atas, lampunya jatuh, baru lampu. Saya menahan diri karena memang kami itu dilatih bagaimana guru itu bisa ikhlas menghadapi berbagai karakter murid. Saya undang anak ini, saya tanya, apakah yang kamu buat itu adalah baik? Bagaimana konsekuensinya? Kelas jadi gelap. Nah, lantas apa usaha kamu biar kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Maka dia katakan dia bisa menunjukkan itu lampu. Maka Bapak Ibu seharusnya seperti itu. Di beberapa event kemarin ada pelanggaran siswa coret-coret dinding di jembatan Silaturahmi. Maka ada punishment, saya rasa itu bukan punishment yang disampaikan dari Wakasek Sapras bahwa ini anak harus cek kembali dindingnya. Sehingga kita melihat bahwa ada keterhubungan antara perilaku yang dilakukan anak dengan konsekuensinya yang dia lakukan, yang diperoleh. Ketika anak-anak kita misalnya terlambat, kemudian kita suruh catat 3 lembar bolak-balik, saya tanya Bapak Ibu apa hubungannya dengan keterlambatan anak dengan mencatat? Apa hubungannya?
Kami itu ditanya begitu, Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu masih seperti itu. Ya, supaya kami jujur kan, anak-anak yang terlambat masih disuruh membersihkan, misalnya disuruh bapel di kelas. Apa hubungannya? Apa konsekuensinya dari perbuatan mereka sehingga mereka tahu itu merugikan diri mereka, dan itu diupayakan apa langkah berikut biar tidak mengulangi kesalahan itu. Nah, materi ini sebenarnya insya Allah ini akan menjadi motivasi kita bahwa di CGP itu banyak ilmu yang akan kita peroleh. Salah satunya bagaimana menjadi guru itu yang berpihak pada murid, tidak menerapkan aturan sebelah pihak, sebelah guru. Makanya kami diminta untuk menyusun keyakinan kelas, bukan diminta untuk menyusun aturan yang diterapkan di kelas. Karena kalau aturan itu lebih fokus ke guru yang melakukan, guru yang pembuatnya, sebelah pihak. Tapi kalau keyakinan kelas berawal dari kesepakatan bersama, sehingga dalam menjalankan lebih enak Bapak Ibu. Tinggal kita tanya, apakah kamu meyakini keyakinan yang pernah kita sepakati? Apa konsekuensinya? Apa langkah perbaikan ke depan? Mari kita berusaha menjadi guru yang lebih sabar menghadapi, karena memang ini berat Bapak Ibu, karena mungkin ini akan dilakukan, tapi akan ada impactnya ketika siswa kita itu bandel-bandel yang tidak mau berubah dengan cara-cara yang halus. Tentu mungkin ada trik-trik tertentu, ya. Nah, sehingga dengan rasa sabar menghadapi para peserta didik kita, insya Allah budaya-budaya positif itu kita akan bisa munculkan. Baik Bapak Ibu, saya lanjut. Berikut keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang tadi saya sampaikan bahwa ada sintaksnya, ada tahapannya Bapak Ibu. Sedikit ya, saya menyampaikan bahwa tadi teorinya 5 langkah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yulia, panelis pertama. Sedikit saya menyampaikan bahwa ini adalah proses saya menyusun keyakinan kelas. Apakah ada adik-adik? Apakah bahagia hari ini? Oke, baik. Mari kita berdoa dulu ya. Secara adil itu berdoa. Sebenarnya ini kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Jadi di awal itu sebelum menyusun keyakinan kelas, saya menontonkan peserta didik saya wali kelas saya itu dengan sekolah impian. Terus saya tanya ke mereka, apakah kamu pengen juga bikin kelas impian? Ternyata mereka itu jawabnya rame-rame, ingin juga ada kelas impian. Dimana di situ siswanya ketemu guru, saling ketemu sesama teman itu menyapa. Mungkin budaya itu yang belum ada di kami, atau ada tapi masih kurang, maka itu perlahan kita akan coba bentuk, karena selain kami juga sebagai CGP, bahwa sekolah kita juga ini sebagai sekolah penggerak. Baik, ada sesi yang pertama, ini menerapkan kelas impian. Mau? Ya, silakan adik-adik tuliskan bukan waktu 2 menit saja. Silakan. Nah, di sesi ini mereka mulai menuliskan aturan-aturan yang pernah mereka alami selama masih sekolah. Dan coba kita terapkan di kelas ini biar kita adalah aturan yang tadi itu coba kita dokumentasikan. Sehingga kan yang muncul banyak aturan, kalau saya 38 siswa ada 38 aturan. Kemudian tahap yang berikut, kita seleksi aturannya. Kita minta diskusi dari siswa, apakah semua aturan ini mampu dijalankan? Ternyata mereka menjawabnya tidak. Sehingganya saya meminta dari banyak aturan ini akan mereka keluarkan bagi yang tidak sanggup menjalankannya. Ya, jadi murni Bapak Ibu aturannya dari mereka. Ya, ini. Adik-adik kita akan coba masuk di bagian kedua dari merumuskan keyakinan kelas. Nah, setelah yang tadi, setelah dicabut, berarti sudah tersortir, tinggal sedikit yang mereka sanggupi. Selanjutnya dibuatlah menjadi kalimat positif.
dari yang tadi, tidak boleh buang sampah sembarangan. Maka kalau kita ubah dalam kalimat positif kan berarti membuang sampah pada tempatnya. Nah, di tahap kedua itu Bapak Ibu, jika Bapak Ibu insya Allah next dari yang kami imbaskan akan membuatnya keyakinan kelas di kelas masing-masing. Bisa juga guru mata pelajaran kolaborasi dengan wali kelas. Nah, setelah itu kalimat positif selesai dan yang telah dirumuskan tadi, mereka ini lanjut menuliskan itu dan mendokumentasikan kembali sudah dalam bentuk kalimat positif. Baik, adik-adik, kita ada di tahap yang ketiga, yaitu kita akan coba menyatu peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Tahap ketiganya yang itu Bapak Ibu, misalnya kalau buang sampah sembarangan itu nilai kebajikan apa yang kalau tadi Ibu Yuli sampaikan bahwa di dunia ini kan banyak nilai-nilai kebajikan, tapi kita di Semansa atau kita di Indonesia kan lebih fokus pada profil pelajar Pancasila atau nilai kebajikan universal apa yang misalnya ketika siswa itu membuang sampah pada tempatnya berarti nilai kebajikan tanggung jawab terhadap sampah sendiri, berarti nilai kebajikannya adalah apa? Tanggung jawab, begitu ya. Nah, dari itu langkah ketiga kita akan lanjut pada langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini para peserta didik akan memilah. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Selalu memberi kesempatan berdiskusi, membuka kesempatan bahwa anak-anak ini kita bisa dengan luas menyampaikan pendapatnya. Nah, pada proses yang ini peserta didik kita itu menggunakan tabel T dan tabel I. Apa tabel T? Mereka akan klasifikasi mana yang aturan yang akan disepakati nanti yang seperti tampak dan tidak seperti tampak, gitu. Yang seolah-olah yang secara langsung bisa terlihat ataupun tidak terlihat hanya didengar saja, dan yang mana yang akan dilakukan, begitu diklasifikasikan. Nah, itu yang tahap bagian keempat. Kemudian tahap yang sampai bagian kelima, Selanjutnya, ini kita akan coba pajang di kelas. Kira-kira dalam bentuk tahap kelima Bapak Ibu, para peserta didik kita ini akan menentukan yang mana yang menjadi tanggung jawab dia dan yang mana menjadi tanggung jawab guru, sehingga enak dalam melaksanakan. Seperti buang sampah pada tempatnya itu, apakah itu tanggung jawab siswa saja? Tentu jawaban Bapak Ibu, guru juga dong harus seperti itu. Berikut misalnya melakukan piket kebersihan kelas, itu sebenarnya tanggung jawab siapa? Kalau menurut Bapak Ibu, siswa. Apakah itu guru juga? Tentu guru tidak, karena kan itu melakukan piket kebersihan di kelas. Jadi pada rangka yang kelima ini mereka coba menerapkan bahwa yang mana yang menjadi tanggung jawab dia dan yang mana yang menjadi tanggung jawab guru, sehingganya termuslah menjadi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di saya itu ada yang ini yang sudah saya buat dari hasil kesepakatan itu, jadilah model kesepakatan kelas yang menjadi keyakinan kelas yang ada di kelas 10-6 seperti ini. Nanti kita akan pajang dalam bentuk balihonya, nanti itu dipajang di kelas. Diharapkan semua kelas akan memajang seperti ini, karena saya lihat di beberapa sekolah penggerak sudah memajang setiap kelas, bukan hanya ada madik, tapi ada kesepakatan atau ada keyakinan kelas. Jadi itulah yang kami harapkan kepada Bapak Ibu bisa mengimbaskan terkait membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi presentasi. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kita lanjut dulu ya. Nah, yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Misalnya ada siswa yang tidur di kelas, kemudian kita langsung vonis kamu pemalas, tidak ada yang membuat kamu tidur terus. Jangan sampai dia ada kebutuhan bertahan hidup di sana. Jangan sampai dia malamnya seperti siswa kita, malamnya harus kerja untuk bisa bertahan hidup, menafkahi adik-adiknya mungkin, ibunya karena dia sudah meninggal oleh bapaknya. Jadi itu yang harus kita pahami, sehingga lewat 5 kebutuhan dasar manusia ini kita guru seharusnya mengenali karakter ataupun kita mengenal secara dalam peserta didik kita, sehingga kita tidak langsung menjudge bahwa ini siswanya
bentuknya negatif semua, padahal dia ada bentuk tanggung jawab. Kalau kita bandingkan dengan keadaan dia di kelas, mari kita renungkan sama-sama cerita yang tadi yang mungkin selalu ada di sekolah kita, Bapak Ibu, siswa yang mencari menafkahi keluarganya. Lanjut, ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, rasa untuk diterima. Ada loh siswa kita yang ini, dia dapat kasih sayangnya di sekolah, dia tidak dapat di rumah. Tapi apakah kelas Bapak Ibu, kelas kita ini sudah menjadi rumah ternyaman bagi dia? Itu pertanyaan untuk kita. Apakah kita masuk di dalam kelas? Itu saya praktekkan. Setiap saya panggil absen satu-satu, saya tanyakan, apa kabarnya, apa perasaan kamu? Ada si ketua kelas saya, Raka, menyampaikan kosong. Kemudian saya datang dengan fisika dengan hitung-hitungan. Ada yang menyampaikan bahwa tidak senang. Kemudian saya datang marah-marah. Itu kan berarti kalau kita tidak mengenali karakter siswa kita, baru kita datang dengan kondisi lagi yang marah-marah, maka ini siswa lebih kena mental. Maka di sekolah penggerak, Bapak Ibu, mari perlahan-lahan coba kita menjadi guru yang sesuai kebutuhan peserta didik kita. Bahkan Bapak Ibu, mohon maaf, di modul 1.1 kami bahwa disampaikan guru menghamba pada murid. Tapi alhamdulillah itu tidak sampaikan, karena kata menghamba itu begitu berat. Saking seperti itu, tapi itu memang itu modulnya jelas ada. Saking seperti itu, bahwa kita ini seharusnya melayani kita kan digaji karena ada siswanya. Mungkin karena itu kita disampaikan bahwa kita harus bisa melayani siswa berdasarkan kebutuhan dia. Kita bahwa siswa kita, bahkan kita juga ada pada kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan saya. Oh, kalau si ini yang rajin bikin tugas, dia mau diakui gitu. Jadi yang tadi kita jangan lupa mengapresiasi siswa kita. Kebebasan, siswa kita itu mau bebas, maka biarkan dia menyelesaikan tugas sesuai dengan kemampuan dia. Kebebasan di sini bukan orang bebas bikin aturan sendiri, tidak Bapak Ibu. Tapi ada kata kebebasan akan pilihan mereka, biar mereka tuh mandiri memilih hidupnya. Misalnya saat dia mengerjakan pelajaran fisika, dia tidak mampu menyelesaikan ulangan harian soal ini, maka kami juga di CGP itu Bapak Ibu, bahwa kemampuan kognitif mereka yang kita ukur dengan ulangan harian itu kami coba hindari karena kami dipesan seperti itu. Ya, karena kalau cuma Google Bapak Ibu, ya sekarang ini mungkin kita ada di tempat sini, kalau saya mau tanya akar 52 berapa? Tapi kalau Google cepat. Tapi ketika kita ditanya apakah Google itu bisa bikin karakter anak-anak kita bagus, belum tentu Bapak Ibu. Tapi dengan apa kita menurut Hajar Dokter bahwa kita guru itu sebagai panutan, tuntutan, teladan. Kapan kita bersikap seperti itu? Mungkin di rumah, di anak Bapak Ibu, bahwa bersikap kita kasar, maka akan dapat kita juga yang seperti yang sama kita berikan. Baik Bapak Ibu, kebebasan di sini bukan berarti menunjukkan mereka bebas memilih sesuai kesanggupan mereka dan menyenangkan bagi mereka. Bukan hanya menyenangkan bagi guru, tapi menyusahkan bagi siswa. Nah, bahkan di kebebasan ini, maka kita bangun karakter mandiri di sana. Ya, kalau mereka mengerjakan tugasnya sesuai dengan kesanggupannya mereka atau sesuai dengan minatnya, insya Allah nilai kebajikan mandiri bisa dapat, karena mereka akan melakukan secara sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu kesenangan. Ini kita sadar bersama bahwa ternyata lima dasar itu yang satunya itu adalah kesenangan. Kebutuhan akan merasa senang, seperti yang saya pernah bilang di pertemuan kemarin, bahwa mungkin hari ini kita berpakaian seperti ini karena kita bahagia, kita senang mau pakai baju ini. Sama halnya siswa kita, mungkin mereka selama mau ke sekolah itu mereka mau menggunakan sepatu yang berwarna lain karena itu ada kebutuhan ini. Ini memang kebutuhan dasar manusia, ya. Mereka ingin suka apa ya? Bagi mereka ketika mereka pakai sepatu warna lain itu ada kebahagiaan di sana. Lalu
lantas apakah kita mau cut kebahagiaan itu? Maka itu tidak semerta dengan kebebasan mereka, itu diikat oleh aturan kita. Saya cek ya, kalau Ibu Linda tingginya di poin 1 sampai 10 atau 10 sampai 11, yang paling tinggi di poin mana? Di 1 sampai 10 paling tinggi, berarti Ibu Linda itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, sudah tercapai, dia merasa bahwa dia sudah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan kerja. Ada Bapak Ibu yang di poin 21 sampai 30 yang tertinggi? Ada yang tinggi di nomor 21 sampai 30? Tidak ada. Itu berarti dia kebebasan. Dia sudah dapat kebebasannya, kebutuhan dasar kebebasannya. Kalau Ibu Leni yang tingginya di mana? Di poin? Ada lagi yang sedang menghitung? Oke, Bapak Ibu, saya juga pernah mengisi ini. Ternyata kesimpulannya bahwa saya sudah mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima dari lingkungan saya. Iya, sudah terpenuhi, ya. Kalau yang tinggi di situ, jadi yang kategori 1 itu adalah kebutuhan tentang merasa diterima dan kasih sayang. Kalau yang poin kedua adalah dia sudah mendapatkan kekuasaannya. Kalau poin yang ketiga, kategori ketiga kebebasan, dan kategori yang nomor 31 sampai 34 itu Bapak Ibu, 31 sampai 40 itu adalah kesenangan. Dia sudah dapat kesenangannya. Nah, Bapak Ibu bisa, saya mau kasih ini, Bapak Ibu bisa ukur siswa Bapak Ibu. Bisa ukur siswa Bapak Ibu. Di mana dia yang nilainya paling rendah. Oh, ternyata nilainya paling rendah itu ada di kebebasan. Berarti orang jangan lagi tambah dia dengan aturan-aturan dari satu pihak. Begitu Bapak Ibu maksud saya. Paham ya? Ada yang ditanggapi Bapak Ibu? Saya mau tambahkan Ibu Ida. Iya, silakan. Kalau di saya, kalau tadi kan Ibu Ida sudah terpenuhi yang mana? Yang 1 sampai 10. Kalau saya sama di 1 sampai 10 saya tinggi, yaitu sudah alhamdulillah sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang dimanapun, ya baik di rumah maupun di sekolah. Alhamdulillah. Kemudian dengan kesenangan, ya jadi saya sudah masih enjoy, senang. Cuman yang masih rendah itu di penguasaan. Rendah dengan penguasaan. Terhubung dengan perasaan sendiri barangkali. Demikian. Iya, baik, super sekali ya. Bapak Ibu, kita lagi 2 tahapan. Ini ada restitusi 5 konsep kontrol. Bahwa Bapak Ibu guru yang pertama ada di posisi manakah Bapak Ibu guru kita sekarang? Dulu kami ada di posisi ini Bapak Ibu yang saya sama Ibu Yuli. Masih di posisi penghukum Bapak Ibu. Kami seperti ini, siswa yang terlambat langsung dihukum. Ini. Tapi kami itu mulai bergeser. Bahkan di sini saja kami tidak diizinkan, di sini pun tidak. Kami minimal ada di sini sebagai pemantau, dan yang paling bagus kami sebagai manajer. Disitulah kami mau mengubah siswa ini atas dasar kemauan dirinya sendiri, atas dasar motivasi intrinsiknya. Lanjut ya Bapak Ibu ya, kita ke restitusi segitiga. Mungkin kalau tadi saya sempat tampilkan video saya, Ibu Yuli akan tampilkan video restitusinya. Silakan. Nah, sambil Ibu Yuli siapkan teknisinya, bahwa segitiga restitusi ini ada tahapannya Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ketika siswa ada kesalahan, maka apa yang kita harus lakukan? Misalnya, Raka, bahwa ibu tahu bahwa setiap orang itu tidak luput dari kesalahan. Berbuat salah itu sering dilakukan orang. Yang tidak bisa itu adalah ketika dia mengulang-ulang kesalahan. Mari kita coba cari solusinya. Begitu mirip kata-kata yang kita sampaikan ke anak pada tahap 1. Di tahap 2, validasi tindakan yang salah, kita tanya, apa alasan kamu tidur di kelas? Begitu. Di tahap 3, menanyakan keyakinan.
Yang mana aturan yang kamu langgar? Apa usaha kamu biar kamu tidak melanggar lagi? Jadi sederhana Bapak Ibu, semacam tidak ada punishment di sana, dan memang tidak ada punishment, yang ada adalah konsekuensi. Nah, di sini ada contoh yang Ibu Yuli terapkan sebagai aksi nyata. Kalau tadi aksi nyata saya pada saat membuat keyakinan kelas, setelah ini ada aksi nyata dari Ibu Yuli. Bisa? bilang terkadang bilang terampil atas semua teman ini suara anak-anak. Baik, ini Bapak Ibu, ini kasih saja. Jadi ini apa namanya? Kami mencoba mensimulasikan bagaimana untuk mempraktekkan yang namanya segitiga restitusi. Jadi restitusi itu Bapak Ibu lebih dari apa namanya? Bukan untuk mencari kesalahan siswa, tapi karena mungkin misalnya sudah kejadian, jadi kita mencari solusinya, ya, bagaimana perbaikan untuk kedepannya dari siswa yang membuat pelanggaran atau masalah. Jadi di sini sebenarnya ada DP dialog, tapi ada DP subtitle, Bapak Ibu kan bisa lihat, di mana ada DP pengantar itu beda di depan. Jadi kasusnya ini, ya ini. Jadi ini saya mencoba, ya. Saya mencoba ini kasus yang pertama, di mana Ariel ini memang kebetulan memang siswa saya yang jadi tidak pakai nama samaran ini Bapak Ibu. Jadi merupakan murid kelas 12 yang tertipu kelas 11 di SMA Negeri 1 Gorontalo. Pada saat Ariel datang ke sekolah, di depan gerbang Ariel dipanggil oleh Pak Taufik selaku wakasek kesiswaan. Ariel ini ditegur oleh Pak Taufik karena rambutnya panjang atau gondrong saat itu. Jadi saat itu waktu jadwal untuk merazia murid, ya, merazia murid kan. Tapi sebelumnya hal ini sudah disampaikan oleh Pak Taufik, misalnya di apel atau ini, bahwa akan ada satu hari untuk merazia murid-murid yang berambut panjang. Ya. Nah di sini Ariel pada saat Pak Taufik akan menggunting sebagian rambutnya, Ariel ini melakukan perlawanan yang membuat Pak Taufik menjadi marah. Selaku wali kelasnya, saya sebagai wali kelasnya ya, beliau mengundang Ariel ke ruangan untuk mengatasi hal ini. Jadi ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi saya mengundang ke ruangan. Kalau biasanya kan kita di sini langsung ke ruang BK kalau misalnya ini. Jadi saya di sini masih secara internal antara wali kelas dengan siswa tersebut. Jadi ini saya menanyakan. Jadi ini ada 3 langkah dari segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, jadi ini langkah pertama. Jadi kita menanyakan dulu alasannya kenapa sampai dia berbuat seperti itu. Jadi tapi kita tidak langsung menyalahkan. Oh salah nih, jangan ada pemahaman Pak Taufik, tidak boleh begitu. Itu kata-kata itu dihindari. Jadi kita menanyakan alasan mengapa murid tersebut melakukan hal tersebut. Jadi ini menanyakan dulu. Jadi dia sudah menjelaskan bahwa sebenarnya memang saat rambut ini sudah digunting, tapi mungkin menurut Pak Taufik itu belum digunting karena mungkin di atasnya itu masih gondrong. Jadi yang biasa kan anak-anak begitu dong, mau kesenangan, maksudnya kan kebutuhan dasar tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida bahwa mereka senang, maksudnya orang bikin model-model rambut sesuai dengan keinginan mereka. Jadi dia sudah menggunting tapi cuma di bagian samping-samping seperti itu. Jadi makanya dia melakukan perlawanan. Kemudian setelah ditanyakan sudah, maksudnya kita menstabilkan DP ini, tidak apa-apa itu, semua manusia itu kan tidak sempurna ya, maksudnya ada berbuat kesalahan. Ibu juga pernah melakukan seperti itu, maksudnya ada yang sesuatu. Nah ini kemudian masuk pada langkah berikut yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kita
memberikan penjelasan bahwa Ariel ini suka menjadi orang seperti apa, maksudnya ada hal-hal yang mungkin Ariel pertahankan, misalnya kita hargai itu. Jadi anak-anak itu melakukan itu mungkin ada sesuatu yang mereka pertahankan, misalnya harga diri, kan? Atau misalnya sesuatu yang mereka senangi, kan? Mereka akan pertahankan itu. Iya. Sebenarnya tadi Bapak Ibu saya ingin memberikan simulasi, misalnya ada secari kertas, Bapak Ibu tuliskan di situ keinginan Bapak Ibu yang memang sangat berharga, misalnya yang Bapak Ibu jaga betul-betul, baru digenggam. Kemudian ada teman Bapak Ibu mau lapas, bagaimana nih cara itu kertas yang di dalam itu mau lapas. Lagi sebenarnya tadi itu. Jadi ada sesuatu yang orang jaga, kan, misalnya prinsip hidup. Pokoknya kan kita tidak mau kita berprinsip terus dibagi. Pokoknya tidak boleh. Itu kan seperti itu ada kan yang seperti yang memang bertahan untuk menjaga dia punya harga diri atau dia punya prinsip hidup yang tidak boleh orang lain masuki atau campur. Seperti itu juga kan anak-anak. Namanya kan anak-anak itu juga kan punya perasaan, punya kebutuhan seperti itu. Jadi jangan kita menganggap bahwa hidup ini hanya orang dewasa punya. Ya. Jadi orang yang menentukan orang kayak jalan, orang yang jadi kita harus ada kolaborasi, harus ada refleksi, timbal balik, umpan balik untuk mencari mana yang bisa membuat semua pihak itu menjadi nyaman. Murid nyaman, guru juga nyaman seperti itu. Jadi ini yang di dalam langkah validasi tindakan. Jadi dari stabilitas, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi ini di sini kita menanyakan keyakinan dari keyakinan kelas yang Ariel sudah langgar. Kan ada keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, yang langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Ibu Ida. Jadi semua ini kalau ini bukan lagi kalau boleh, kita harus melakukannya di dalam kelas kita masing-masing, terutama misalnya kita sebagai wali kelas atau kita sebagai guru mata pelajaran. Ada keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Jadi makanya itu keyakinan kelas itu yang sudah dibuatkan baliho atau buat poster, oleh tempel-tempel di mana yang bisa dilihat oleh siswa di dalam kelas. Jadi memang lebih bagus buat pada awal pelajaran. Cuma karena ini baru dapat DP ilmu, sebenarnya bukan juga baru dapat, maksudnya mungkin sudah kita lakukan selama ini, sudah dilakukan. Cuma DP istilah barangkali yang beda-beda. Itu. Nah setelah tindakan validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi ini di sini yang akan ada itu tindakan restitusi. Apa yang akan Ari lakukan untuk memperbaiki ini seperti itu. Jadi apa yang akan dilakukan ya tentunya kan secara dia datang ke Pak Taufik untuk meminta maaf atau misalnya apa lagi yang akan dilakukan, misalnya dia akan bisa memberikan motivasi atau memberikan sosialisasi kepada teman-temannya tentang aturan jangan rambut gondrong dan sebagainya seperti itu, karena dia sudah menyadari bahwa ada keyakinan kelas yang sudah dia pelanggan, misalnya tidak menghargai atau tidak menghormati orang lain. Itu sudah sadari seperti itu. Jadi menanyakan dulu. Jadi jangan langsung kita menjudge. Ulangan bukan cuma ini lagi, ada lagi. Jadi jangan seperti itu. Jadi jangan membuat anak ini mendapatkan identitas gagal. Nah kalau dia sudah mendapatkan identitas gagal, tentunya akan menimbulkan masalah-masalah lagi yang lain seperti itu. Jadi ini ya. Nah ini sudah kasus yang kedua. Jadi ada dua kasus yang diminta kepada CGP untuk bagaimana mempraktekkan segitiga restitusi tadi. Jadi tadi tentang rambut gondrong, ini tentang berbicara kasar. Ya saya tidak mau bilang mabuli, cuma ini ada karena dia tidak mau kasih bantuan tugas, berarti sudah berkata-kata kasar kepada yang perempuan, makanya dia menangis dan lain seperti itu. Barangkali tidak bekas. Iya. Waalaikumsalam. Mari masuk duduk. Kamu sudah makan? Ya kan saya makan dulu lalu ada apa ya Mem? Kok cuma saya bilang ke orangnya? Ya Mem tadi memperhatikan kamu saat belajar, namun kamu hanya serius main game di HP. Maaf Mem, saya kira Mem tidak tahu proses main HP. Baik, berbuat salah itu biasa, asalkan kamu tidak mengulanginya lagi ya. Ya Mem, saya tidak mengulanginya.
Baik, Mem mau tahu apa alasan kamu main HP saat belajar fisika? Ya, memang saya kurang paham kalau pelajaran itu belum sulit ya. Oh, begitu alasannya. Baik, apa kamu sadar sikap kamu itu menunjukkan dirimu? Ya, memang saya tidak paham pelajaran itu. Nah, itulah konsekuensinya ya. Nah, Saya berjanji tidak akan main HP lagi saat belajar. menurut kamu main game HP itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Mem. Keyakinanmu kelas mana yang perlu kamu tingkatkan? Disiplin, Mem. Saya harus disiplin dalam belajar. Nah, bagaimana cara kamu agar tidak mengulangi kesalahan yang tadi? Saya akan menyimpan HP saya dalam tas, Mem, supaya tidak mudah tergoda untuk main HP lagi. Baik, semoga kamu tidak mengulangi kesalahan yang tadi ya. Semoga kamu berubah menjadi lebih baik ya. Nah, sekarang kamu sudah bisa. Oke, itu pertanyaan terakhir di situ Bapak Ibu ya. Nah, itulah aksi nyata yang dari kami yang kami coba sudah selesai lakukan terkait dengan segitiga restitusi, dan itu adalah sebuah simulasi Bapak Ibu. Kami kemarin dimintanya sebuah simulasi. Kalau Ibu Yuli tadi di kejadian yang nyata, kalau saya memang simulasi yang saya buat. Baik, Bapak Ibu, alhamdulillah itulah materi terakhir. Namun saya mau minta satu orang Bapak Ibu testimoninya atau refleksinya ya. Bapak Ibu refleksinya terkait praktek kami atau aksi nyata kami, bisa terkait dari saat pembuatan keyakinan kelas atau bisa juga saat kami menjalankan segitiga restitusi. Siapa Bapak Ibu yang bersedia di sini? Ibu Linda bisa? Memberikan tanggapan atau refleksi dari pembahasan materi yang sudah kita sampaikan tadi. Mungkin ada. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk teman-teman CGP. Alhamdulillah sudah menampilkan aksi nyata mereka dan memberikan budaya positif di lingkungan sekolah kami. Alhamdulillah setelah kami menyimak dari tadi, alhamdulillah sangat bagus dan insya Allah kami akan terapkan dan insya Allah kami akan contoh untuk kami lakukan di kelas maupun kami sebagai wali kelas ataupun guru pengajar akan kami implementasikan ke dalam kelas. Masih ada lagi Bapak Ibu? Oh, Ibu Linda dulu ya. Baik. Terima kasih dari sekian yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya paling tertarik dengan 5 kebutuhan dasar yang disampaikan. Kalau tidak salah itu mungkin 5 kebutuhan dasar menurut Maslow ya. Kalau tidak salah. Iya. Ada tadi kebutuhan dasar yang berhubungan dengan kesenangan, yang berhubungan dengan apa tadi, kebebasan ya. Ada kebebasan, ada kesenangan. Saya sangat berharap materi ini bisa ibu-ibu sampaikan di Dewan Guru yang dihadiri oleh banyak orang, oleh seluruh, supaya semuanya tahu. Tadi diberikan contoh tentang kebebasan, kesenangan, tentang penggunaan pakaian, penggunaan sepatu. Nah sekarang kita penggunaan pakaian saja, kita menerapkan itu ke siswa. Bagaimana kalau dengan guru-guru? Hari ini kita menggunakan pakaian ini. Kalau ada yang tidak menggunakan berarti tidak ada kebersamaan. Padahal terus terang pribadi saya, ya, saya paling banyak tidak seragam dan mungkin paling banyak ditanggapi oleh teman-teman di luarnya tidak ada kebersamaan seperti itu. Saya tantang ibu berdua untuk bisa meluruskan ini, ya. Kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini harus memang benar-benar kita terapkan.
Jangan hanya disampaikan begitu dan kita tidak bisa menerapkan. Saya tantang Ibu Yuli, Ibu Ida, saya yakin mereka berdua bisa. Masih. Ibu sampaikan tadi bahwa mungkin siswa itu senang menggunakan sepatu ini, atau kita tidak pernah tahu bahwa sepatu yang dimilikinya tinggal itu yang masih layak dipakai. Kemudian kita di sana pulang, kumpulkan sepatunya. Di depan orang kita menghukum siswa seperti itu dan kita tidak pernah tahu perasaannya seperti apa. Sama seperti saya, Ibu Erlina tidak menggunakan dusty pink, tidak menggunakan magenta, tidak menggunakan baju ini semuanya. Bapak Ibu tidak pernah tahu seperti apa keadaan saya, tapi semuanya, oh Ibu Erlina orang senang, anaknya semua sarjana. Sudah 2 orang yang kerja, paling bahagia dia di atas dunia ini. Bapak Ibu tidak pernah tahu bagaimana jalannya saya sampai mereka sukses, iya kan? Ini hanya kita-kita yang ada di dalam. Jadi saya sarankan, semoga saya berdoa, semoga Ibu berdua cepat selesai menghilangkan huruf C yang ada di depannya. Saya yakin ibu-ibu ini super, dan tolong perhatikan 5 kebutuhan dasar manusia. Jangan hanya dari segi siswa, tapi dari segi guru juga tolong diperhatikan. Terima kasih. Super buat mereka berdua. Sangat luar biasa ya, dan membuat kami juga harus banyak belajar. Justru kami senang mendapat dukungan, apalagi dari tinggi sekolah, mungkin dari Wakil Manajemen, karena kami itu mengharapkan bahwa yang ini bukan cuma kami yang CGP. Mungkin kita sekarang sudah tahu bersama, maka kita yang menjadi lagi imbas ke teman-teman. Ya, next mungkin bukan cuma kami yang ada di sini, tapi dengan Bapak Ibu bersama-sama. Karena memang benar sekali Mas Ro katakan bahwa orang itu bukan cuma siswa yang manusia, tapi kita juga manusia punya kebutuhan dasar. Baik Bapak Ibu ya, super sekali testimoni refleksi dari Bapak Ibu. Terima kasih atas banyak waktu yang kami ambil. Oh, Ibu Reni masih mau? Silakan. Silakan. Iya. Tapi adik-adik ibu kita mau sholat mungkin? Iya. Iya, nanti kita setelah ini bisa bincang-bincang Bapak Ibu ya. Baik, mari Ibu Kemsek, kita ada di sini, kita ada di sesi terakhir. Iya. Foto bersama. Iya. Sepatah kata untuk menutup kegiatan diseminasi aksi nyata kami dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disediakan, Bu. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Ibu, luangkan waktunya menghadiri undangan untuk mendengarkan, mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Kami berharap Ibu Ida dan Ibu Yuli ya, dan teman-teman semua, ini bukan hanya tugas dari Ibu Ida dan Ibu Yuli, tapi kita semua perlu kerjasama ya, perlu berkolaborasi ya, apalagi dalam kegiatan-kegiatan yang budaya positif ya, yang kita laksanakan di sekolah dan mungkin juga di luar sekolah, karena apa tadi yang disampaikan oleh teman-teman ini bukan hanya kita laksanakan di sekolah, tapi juga di luar, apalagi tadi bicara tentang 5 kebutuhan dasar ya. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semangat, selamat untuk Ibu Yuli dan Ibu Ida, super sekali. Saya melihat semangat mereka berdua setiap hari pulang sore kerja tugas, semuanya saya sendiri melihatnya, dan mungkin saya tidak bisa seperti mereka ya. Kalau untuk teman-teman ke depan, kami berharap atas nama pimpinan ke depan, kami berharap ada teman-teman yang bisa lulus lagi sebagai CGP, apalagi teman-teman yang masih ada Ibu Leni, Ibu Linda, dan semua ini, kecuali saya dan Ibu Sitri yang mungkin, dan Ibu Fani yang sudah tidak memenuhi syarat lagi.
Terima kasih sekali lagi atas karyanya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Ida dan Ibu Yuli yang sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini kami menutup kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik. Apakah bahagia hari ini? Bahagia. Oke. Baik. Mari kita berdoa dulu ya. Siap, Hafid pimpin doa Hafid. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan coba membuat keyakinan kelas. Ibu punya video di awal ini. Mau nonton video? Mau. Oke. Adik-adik, setelah menonton video ini, kamu pengen tidak suasana sekolahnya seperti yang tadi? Mau? Apakah video tadi itu menampilkan sekolah impian kamu? Bagaimana? Siapa yang mau berpendapat? Apa yang bisa dilihat budaya positif? Apa yang bisa dilihat di sana? Kamu sudah seperti tadi ketemu guru langsung salim, ketemu teman ramah. Sudah seperti itu pas sekolah kita? Sedikit, bagus. Nah, kalau tadi itu adalah contoh sekolah impian. Bagaimana kalau kita di kelas ini menerapkan kelas impian? Mau? Mau. Oke. Kita aplaus dulu untuk semua. Kita akan coba menggali peraturan-peraturan yang pernah kamu alami semasa kamu sekolah. Bagaimana bisa menciptakan kelas impian untuk kelas yang semua siswanya itu taat. Ibu mau semua kamu akan coba menuliskan di kertas sticky note ini sekolah impian kamu, kelas impian kamu itu seperti apa? Boleh? Ya, Ibu bagi ya. Ini ada warna yang berbeda. Ibu bagi di sini. Satu orang ambil satu lembar. Kemudian dituliskan kira-kira untuk mencapai kelas impian itu kamu mau terapkan aturan apa gitu. Contoh misalnya buang sampahnya tepat, bukan dilasi, misal contoh. Ya, silakan adik-adik tuliskan. Ibu kasih waktu 2 menit saja. Silakan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan. Baik adik-adik, sekarang setelah kalian menuliskan aturan-aturan itu secara bergiliran, menempelkan hasil yang ditulis, aturan-aturan yang kamu sudah tulis di papan ini. Kita mulai dari kelompok sini dulu. Ayo, silakan. Kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila
adik-adik, setelah tadi sudah menuliskan, kita sudah mendengarkan, sudah mendokumentasikan aturan yang apa yang coba kita terapkan di kelas ini biar kita dapat menjemput kelas impiannya. Nah, ini kan ada sejumlah kamu. Coba mari kita mengulas kembali hasil peraturan yang sudah dibuat ini. Saya minta perwakilan dari sini. Si Rahman tadi apa yang dituliskan? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan. Bagus, ya. Di kelas ini si Raka apa yang ditulis? Sikap saling apa? Sikap toleransi, sopan santun. Bagus. Di kelas sana Linda apa yang ditulis Linda? Ya? Gotong royong atau kerjasama. Bagus ya. Nah, oke. Ini kan sudah ada, ya. Sudah ada dari semua orang, cuma tadi ada beberapa 3. Kira-kira yang mana yang menurut kamu peraturan ini yang akan kita teruskan? Ini kan kalau semuanya kita terapkan mungkin berat atau tidak? Berat. Maka kita akan pilih, kita akan saring lagi ya. Mana yang paling cocok kita terapkan di kelas ini. Oke? Ya, sekarang salingnya kelompok ini coba kamu menurut kamu mana yang kamu tidak sanggup keluarkan. Kamu keluarkan dari kelompok yang sana. Keluarkan dari situ. Kelompok ini melihat yang ini. Secara bergantian ya. Kelompok sana akan melihat yang di sini. Oke? Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Adik-adik kita akan coba masuk di bagian kedua dari merumuskan keyakinan kelas. Kita sudah tadi menyortir ya apa-apa yang muncul dari peraturan yang muncul dari adik-adik tawarkan di kelas ini. Kita akan coba buat dia menjadi kalimat positif. Tahu kalimat positif? Contohnya misalnya begini. Kelas tidak ribut. Berarti kalimat positifnya adalah apa? Membuat kalimatnya yang tidak pakai kata tidak, tapi kalimat positif. Contohnya misalnya kelas tidak ribut, berarti menjaga keamanan kelas. Begitu ya? Paham? Nah, ini coba di kelompok sini dengan pakai sticky note yang baru, Ibu minta menuliskan kalimat positif dari yang ini di kelompok sini. Ada 2. Ini kamu punya tadi. Di kelompok sini ada 3, tuliskan kalimat positifnya. Kalau sudah positif ini tuliskan menjadi kalimat positif. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Baik adik-adik, setelah tadi sudah mendiskusikan dari kalimat-kalimat yang muncul di peraturan tahap 1, kita coba rumuskan dalam kalimat positif. Coba yang sudah hasil diskusi kelompoknya ditulis lagi, ditempel lagi, didokumentasikan di sini. Mulai dari sana, yang tadi yang sudah baru yang dirumuskan positif ditempel. Yang di sini ayo ditempel. Sembarang tempelnya boleh, yang di sini juga masuk. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Baik adik-adik, kita ada di tahap yang ketiga, yaitu kita akan coba menyaring peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kebajikan. Contohnya, menjaga kebersihan kelas, itu kira-kira nilai kebajikan apa yang ada di situ? Contohnya misalnya apa? Berarti apa? Ya? Disiplin atau apa? Bertanggung jawab.
Bertanggung jawab. Oke. Nah, jadi setelah ini kamu akan coba lihat ini, ya. Bagi yang tadi yang belum maju, dilihat lagi ini. Kemudian dia tempel nilai kebajikan apa? Misalnya ada di situ tidak saling tidak apa tadi? Hargai teman. Berarti adalah nilai kebajikan menghargai dan menghormati. Nilainya, DP nilai dari ini aturan yang sudah kamu tuliskan, yang kita sudah runcingkan, kita sudah lebih perkecil. Boleh? Oke. Ada yang mau ditanggapi? Silakan. Ada? Tidak? Oke. Baik adik-adik, silakan didekatkan nilai-nilai kebajikan itu sesuai dengan aturan yang sudah kamu tulis. Didekatkan. Saya silakan berdiri. Coba pakai diagram T dan diagram Y. Apa itu diagram T? Ya, diagram T itu kamu akan klasifikasikan ini. Kamu bagi-bagi ini, yang mana yang masuk di tampak seperti atau tidak tampak seperti. Dan kamu akan kelompokkan untuk sesuai tabel Y, yang mana yang tindakan yang terdengar saja, yang mana yang terlihat, dan mana yang berperilaku. Yang mana yang dilakukan, yang mana yang cuma mau dengar, dia berarti sudah melakukan kebaikan, atau nanti setelah dilihat baru dapat tahu bahwa dia sudah melakukan kebaikan. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Sekarang kita akan diskusikan yang mana yang menjadi tugas kamu, yang mana yang menjadi tugas guru. Sama dengan contohnya misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu tugas siapa? Guru tidak? Dua-dua. Bagus ya? Dua-dua. Oke. Jadi itu akan kita coba diskusikan. Kemudian berkata kata sopan. Itu tugasnya siapa? Dua-dua. Oke, bagus. Melanjut. Melaksanakan piket kebersihan kelas. Guru tidak ya? Iya. Karena itu piketnya itu adalah piket siswa. Oke. Jadi kita akan coba bedakan mana tanggung jawab kamu, mana tanggung jawab guru, gitu ya. Supaya guru juga sadar, jangan sampai guru yang suka berkata-kata bebas, padahal itu bikin kamu kena mental, gitu. Jadi dua-duanya. Kecuali tadi kita lihat bahwa yang petugas piket itu hanya ada pada siswa. Satu lagi kita bahas, kalau bertanggung jawab, nilai dua-duanya. Oke. Apalagi ya? Menjaga keamanan kelas siapa? Siswa. Guru? Tidak. Iya kan? Oke. Bagus. Nah, adik-adik, jadi kita sini sudah mengulas kembali hasil yang kita diskusikan tadi, yang mana menjadi tanggung jawab murid dan yang mana menjadi tanggung jawab guru. Nah, ini berarti sudah fix akan menjadi, ini kamu sudah yakini ini? Yakini ini? Ya? Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang melanggar ini? Apakah ada konsekuensinya atau tidak? Ada ya? Ya. Jadi kita harus yakini ini untuk menjaga kelas ya, atau menjadikan kelas kita menjadi kelas impian. Kita meyakini kesepakatan ini ya. Ibu sebut kesepakatan kelas. Satu kali lagi saya tanya, apakah kamu meyakini kesepakatan kelas ini? Yakin. Oke, mari kita aplaus untuk semuanya. Nah, selanjutnya ini kita akan coba pajang di kelas. Kira-kira dalam bentuk apa cocoknya? Mading. Apa lagi? Bentuk apa? Poster boleh. Nanti kita akan coba bentuk mading, boleh ya. Nah, kita akan coba pajang di kelas kita next, insya Allah pertemuan berikut kelas kita sudah ada. Ini ada keyakinan kelas yang menjadi
kesepakatan kelas. Oke ya? Baik, jadi alhamdulillah kita hari ini telah menyusun keyakinan kelas kita yang merupakan kesepakatan kelas yang akan kita patuhi ya. Kita akan patuhi di kelas ini. Baik adik-adik, demikian untuk pertemuan pembelajaran kita hari ini terkait menyusun keyakinan kelas. Saya tanya dulu, bagaimana perasaan adik-adik setelah menyusun peraturan kelas ini? Senang. Karena apa? Aturannya kita buat sama-sama ya, tidak dibuat sebelah pihak dari guru ya, tapi kamu yang buat. Tapi kita ingat bahwa ketika ada yang melanggar berarti ada konsekuensinya. Ketika ada yang melakukan berarti diapresiasi dari guru, gitu ya. Baik. Nah, alhamdulillah sudah melewati pembelajaran ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.